Barcelona mempertimbangkan transfer Jonathan David dan Jonathan Tah di 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, Barcelona sering memanfaatkan pasar agen bebas karena masalah keuangan mereka, dan mereka berpotensi melakukannya lagi pada 2025. Klub ini diharapkan segera menyelesaikan kesepakatan untuk bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Sementara Jonathan David, yang namanya juga dikenal luas, adalah pemain lain yang dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona. David dipastikan akan meninggalkan Lille setelah kontraknya berakhir musim ini, namun masih belum jelas kemana dia akan melanjutkan karir. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak klub Eropa yang tertarik padanya. Barcelona merupakan salah satu tim yang memantau situasi David, tetapi menurut laporan dari Sport, mereka belum berencana untuk menawarkan kontrak. Meskipun demikian, penyerang asal Kanada ini berusaha keras untuk mengamankan kepindahannya ke Barcelona secara finansial. Selama lebih dari setahun, Barcelona telah memantau David, namun sampai sekarang belum ada kesepakatan di dalam klub mengenai kemungkinan perekrutan. Para petinggi klub merasa bahwa pemain tersebut tidak terlalu diperlukan, mengingat Barcelona sudah memiliki Robert Lewandowski dan Ferran Torres, serta Pau Victor dan Dani Olmo yang bisa bermain di posisi serang. Direktur olahraga Barcelona Deco lebih memprioritaskan pembelian pemain sayap kiri baru dengan Luis Diaz dari Liverpool menjadi target utama. Kesepakatan untuk Diaz diyakini berpeluang besar terjadi pada musim panas mendatang, dan Deco tidak ingin mengambil dana dari transfer sayap kiri untuk membeli penyerang yang dirasa tidak dibutuhkan. Barcelona bersiap melepas Ansu Fati di musim panas. Barcelona dikabarkan tetap berencana menjual Ansu Fati pada bursa transfer musim panas 2025 untuk mendatangkan pemain sayap baru. Meski pada Januari lalu sang pemain menolak beberapa tawaran, pihak klub tetap akan memasukkannya dalam daftar jual mulai Juli mendatang. Keputusan akhir kini berada di tangan Ansu Fati. Jika dia akhirnya menerima kepindahan, Barcelona bisa bergerak aktif di pasar transfer, terutama jika regulasi Financial Fair Play (FFP) memungkinkan mereka untuk melakukan perekrutan. Ansu Fati sebelumnya digadang-gadang sebagai penerus Lionel Messi di Barcelona, tetapi performanya menurun akibat cedera berkepanjangan. Kini dengan kebutuhan klub akan pemain sayap baru dan kondisi finansial yang masih menjadi kendala, kepergiannya tampak semakin mungkin terjadi. Barcelona kini dikaitkan dengan beberapa winger potensial untuk menggantikan Fati. Namun, semua tergantung pada kondisi finansial klub dan keputusan akhir sang pemain. Akankah Ansu Fati akhirnya meninggalkan Camp Nou di musim panas ini? Ansu Fati yang pernah diprediksi menjadi penerus Lionel Messi, kini tengah menghadapi masa-masa sulit. Rangkaian cedera dan kepercayaan dari pelatih membuat namanya makin jarang masuk skuad Barcelona. Harapan besar yang disematkan kepadanya sejak debutnya di usia muda. Dia sempat digadang-gadang bakal sehebat Messi karena tampil apik pada musim-musim awalnya bersama Barcelona. Hanya saja, cedera parah yang dialaminya beberapa tahun lalu menjadi titik balik karier Ansu Fati. Ia kehilangan tempat utama di tim dan kesulitan untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya. Minimnya menit bermain yang didapatkannya membuat perkembangannya terhambat, bahkan hingga kini. Situasi ini membuat masa depan Ansu Fati di Barcelona menjadi tanda tanya besar. Barcelona kehilangan dua pemain kunci. Barcelona resmi mengonfirmasikan cedera yang dialami dua pemain kuncinya usai kemenangan atas Atletico di ajang La Liga awal pekan ini. Salah satu pemain Barcelona yang cedera adalah Inigo Martinez, yang baru saja perpanjang kontrak hingga tahun 2026, dan Marc Quesado yang menderita cedera lutut usai laga yang dimenangkan Blaugrana 2-4 tersebut. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi mengenai berapa lama kedua bintang internasional Spanyol itu akan absen terkait proses pemulihan cedera mereka. Hanya saja baik Inigo maupun Casado telah mengundurkan diri dari skuad timnas Spanyol untuk dua pertandingan beruntun melawan timnas Belanda di UEFA Nations League.
Tes yang dilakukan pagi ini mengonfirmasikan pemain tim utama Inigo Martinez alami parameniskitis internal di lutut kanannya. Pemain itu akan jalani perawatan di Barcelona di bawah pengawasan tim medis klub. Demikian pernyataan resmi klub. Meskipun Barca barangkali tak memberikan tenggat waktu mengenai proses pemulihan kedua pemain tersebut, tapi laporan sebelumnya menunjukkan Martinez bisa absen selama 2 hingga 3 pekan. Tes yang dilakukan pagi ini menunjukkan pemain tim utama Marc Casado mengalami cedera ligamen di lutut kanannya. Tes lebih lanjut masih menunggu untuk pastikan seberapa parah tingkat cederanya dan perawatan lebih lanjutnya. Lanjut pernyataan tersebut. Prognosis Casado tampaknya jauh lebih mengkhawatirkan, di mana laporannya menunjukkan bahwa gelandang muda tersebut kemungkinan akan absen setidaknya selama 2 bulan. Ini berarti karirnya di musim ini kemungkinan sudah berakhir. Satu cara licik agar Barcelona bisa bawa Rafinha dan Araujo kembali lebih cepat. Pertandingan Barcelona melawan Osasuna yang dijadwalkan pada 27 Maret mendatang masih diselimuti ketidakpastian. Kedua klub sebenarnya tidak setuju dengan tanggal tersebut, namun keputusan wasit disiplin telah mengonfirmasi jadwal itu pada Senin lalu. Meski begitu, Barcelona dan Osasuna dikabarkan akan mengajukan banding, berharap bisa mendapatkan tanggal yang lebih menguntungkan. Dengan raksasa Katalan memiliki alasan kuat untuk meminta perubahan jadwal. Dua pemain kunci mereka, Ronald Araujo dan terutama kapten tim Rafinha, kemungkinan besar akan absen karena masih membela timnas masing-masing selama jeda internasional. Araujo, yang menjadi tulang punggung pertahanan Barcelona, dijadwalkan bermain untuk Uruguay dalam kualifikasi Piala Dunia, termasuk laga melawan Argentina. Sementara itu, Rafinha akan membela Brasil dalam 2 pertandingan melawan Kolombia dan Argentina. Dengan jadwal yang padat, keduanya akan kesulitan kembali ke Spanyol tepat waktu untuk menghadapi Osasuna. Namun, ada satu skenario yang memungkinkan keduanya bisa tampil. Jika Araujo atau Rafinha menerima kartu kuning di pertandingan pertama mereka bersama timnas, mereka akan diskors untuk pertandingan kedua. Hal ini memungkinkan mereka kembali ke Barcelona lebih cepat. Rafinha saat ini sudah mengantongi 3 kartu kuning di kualifikasi Piala Dunia. Jika dia mendapat kartu kuning lagi saat melawan Kolombia, dia akan diskors untuk laga melawan Argentina pada 26 Maret. Begitu pula dengan Araujo, yang hanya butuh 1 kartu kuning lagi untuk diskors. Jika dia mendapat kartu kuning saat melawan Argentina pada 23 Maret, dia akan absen dalam laga Uruguay melawan Bolivia pada 26 Maret.